pasar tuh bisa dibentuk kok bang. Iya. Bukan kita yang dibentuk pasar. Harapan besar sih ya besar di kota yang kecil ini sih. Gitu sih paling dasarnya gitu. Halo, aku Ferdi dari Crafter Simple.Simple. Selamat datang di Broadcast. Baik, bang. Gimana, sehat ya? Sehat selalu. Iya. Ini banyak penasaran nih, Fer. Ya. Kita mulai dari perkenalan. Aslinya dari mana sih, brother? Aku asli Jakarta, Betawi. Cie, ngomong suku. Betawi asli ya? Ya. Di Berau udah berapa lama? Aku masuk Berau 2012, pindah domisili 2015. 2015, Ya. Oke. Itu kan kayak kamu berkaitan dengan salah satu art ya, kalau aku bilang sih art. Ya. Itu mulainya dari kapan sih? Maksudnya udah jadi bisnis atau kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari, terus juga menjadi sebuah usaha. Nah, Itu mulai kapan? kalau bilang crafter, aku dari mulai 2010 aku main crafter. Bisnisnya itu aku di 2017 ketertarikan kayaknya ini bisa nih dibuatkan usaha karena teman-teman mau buatin karena aku buat juga nggak tanda petik pakai uang, jadi mau tidak mau aku buatkan jadi bisnis. Oke. By the way, skillnya dari mana sih, Fer? Ini sebenarnya yang kamu kerjain gini kan nggak semua orang nih bisa gitu. Itu dari mana tuh? Sharing antar teman komunitas. Kegiatan di alam yang sebenarnya tali temali ini salah satu basic survival gitu sih bang. Oke. Kebutuhan dasar ketika berkegiatan di alam gitu. Gitu ya. Dari mulai situ sih. Ini kembali ke bahan-bahan atau tali temali yang kamu pakai nih, Per. Ya. Sebenarnya bahan dasar yang digunakan tuh dari mana sih kamu dapatkan gitu? Kan secara visual kan warna apa segala macam kan nggak semua barang bisa didapat di Berau ya. Benar sekali bang. Tuh gimana tuh? Pengenalan bahan dulu ya. Oke. Pengenalan bahan yang aku pakai 70% itu paracord. Paracord itu singkatan dari parachute cord. Jadi tali temali yang aku pakai sebagian banyak nih ya parachute cord. Nah sisanya random aku pakai tali nilon, tali wol, dan sejenisnya. Untuk pengadaan barang, hampir rata-rata aku dari luar. Jadi via buy online, nyetok gitu. Itu bang. Oh gitu. Berarti tetap memanfaatkan media online ya? Tetap. Kan nggak semuanya tersedia di Berau ya, Fer ya? Benar bang. And then, ini kembali nih, masalah marketing, pemasaran. Nah, ini sebenarnya target market kamu ini kalau di Berau itu gimana tuh? Apa segmented atau dijual secara umum gitu? Kalau untuk saat ini kayaknya umum bang, tapi pertama-tama aku buat segmented gitu. Hampir rata-rata customerku dari salah satu instansi pemerintah daerah, pemerintahan gitu, kayak angkatan gitulah. Siap. Mereka kebanyakan rata-rata kayak buat strap jam gitu, tali jam. Sisanya lanyard ID card. Nah, tapi untuk saat ini udah random, semua bisa pakai umum, kayak aku buat tali-tali cewek juga gitu kan. Untuk saat ini segitu. Ini dari semua karya yang pernah kamu buat, Fer, ada nggak yang paling berkesan gitu pada saat buatnya? Atau mungkin pernah dikasih bahan dasar yang bukan orang biasa mungkin gitu? Ada nggak? Ada ya, jadi kayak aku pernah dapat tantangan buat bracelet, gelang, tapi di mix sama produk lokal kayak rotan. Itu buatku sih tantangan baru ya. Iya. Tapi aku kemarin menyelesaikannya dengan
cukup baik lah, walaupun tidak sempurna gitu. Terus target marketnya gimana, Fer? Kamu kalau di Bro sendiri, target marketnya siapa sih? Anak milenial atau wisatawan mungkin? Untuk pertama sih kayaknya urban gitu ya, anak-anak milenial. Oke. Terus lebih mengerucut kayak penggiat alam gitu. Nah, bahwasannya ya mereka tuh harus punya salah satu basic dasar tali temali, atau dia punya satu gelang yang aku ada produk gelang yang memang namanya itu gelang survival bracelet. Oke. Jadi overall semua barang yang dipakai di gelang itu bisa digunakan kembali. Terlebih kalau dia punya skill untuk buat lagi jadi gelang itu. Oh gitu ya. Selama membuat sebuah karya nih, Fer, kamu pernah nggak ada kendala gitu apa segala macam? Tantangan deh yang paling berat, mungkin berkarya di Bro kan nggak semua orang appreciate ya. Iya betul Bang. Gimana tuh? Ada nggak kendala? Paling dasar deh, paling Kendala basic. paling dasar sih kayak yang bikin rumit gitu kan. Aku agak buat survival bracelet tuh yang rumit, akhirnya nggak laku, terus atau paling nggak pengadaan bahan gitu. Nah itu aja sih kendalaku di dua itu. Jadi makanya kenapa sekarang aku sering buat yang tanda petik simple dan urbanis, bisa pakai semua orang kalangan, nggak melulu soal apa pendaki atau apalah gitu. Oke. Ini kalau menentukan range harga ini, Fer, ini kan biar tahu semua. Sebenarnya kayak kamu kan simple, artinya kan simple banget ya. Ya. Terus menentukan range harganya itu gimana? Berdasarkan tingkat kesulitan atau tingkat bahan dasar yang digunakan? Aku ada dua kategori di sini Bang. Oke. Untuk gelang, aku bisa dibilang dari tingkat kerumitan sama bahan yang dipakai. Iya. Tapi untuk strap jam dan lain-lainnya, itu biasanya aku pakai langsung di satu titik tingkat kerumitan. Oke. Bahan sudah satu paket itu. Oke. Oh gitu ya. Iya. Terus kaitan dengan seberapa interest atau ketertarikan warga Brau nih terhadap seni tali temali yang pernah ada dan yang pernah kamu buat. Seberapa interest nih? Wah, luar biasa sih ya aku bilang. Iya, mungkin the one and 1000%? only gitu. Iya, the one and only aku nih di Brau nih. Iya, siap. Jadi ketika ada orang yang putus talinya, bingung dia mau kemana, Oke. pilihannya cuma aku. Oh gitu. gitu. Berarti interest ya? Iya. Nah, di tengah paradigma munculnya ekonomi baru, usaha-usaha baru nih, Fer, apa sih yang menyebabkan kamu masih konsisten di usaha tali temali? Berangkat dari mana nih? Kayak gimana ya, kalau konsistensi itu kayak keyakinan aja sih kayaknya aku lah. Yakin ya? Soalnya Passion juga kali ya? nah, bisa bilang gitu. Soalnya kayak ini kan berkaitan sama keterampilan. Oke. Keterampilan itu aku bisa bilang tanda petik tidak semua orang bisa miliki itu Bang. Ya. Nah jadi aku yakin di situ ada jalanku gitu. Gitu. Gitu ya? Ya. Ini penting nih, Fer. Ini harus abang tanya ini. Pernah nggak ini menjalin kerjasama dengan salah satu UMKM nih, khususnya ya ini kembali ya dalam tanda petik untuk target market keluar. Pernah nggak nih menjalin kerjasama gitu? Untuk saat ini sih belum ada ya Bang ya. Belum ada ya? Atau mungkin akunya belum berani menawarkan diri untuk ke situ. Oke. Harapan besar, Per? Ada nggak nih harapan besar sih, simpel-simpel? Ke depan nih bakal jadi gimana, apa segala macem gitu? Harapan besar sih ya besar di kota yang kecil ini sih, gitu sih paling dasarnya gitu. Tetap Laris. stabil, tetap langsam gitu kan. Iya, tetap laris ya. Iya. Ini kalau seandainya ke depan ada workshop yang membuka masalah seni khususnya di Tali temali. ya tali temali, kamu mau nggak berbagi dengan teman-teman yang satu irama gitu, satu fashion mungkin? Aku jujur nggak membatasi itu Bang. Oke. Tanpa adanya acara itu pun, maksudnya kayak program itu, aku selalu mengadakan kok sama teman-teman. Jadi kayak menurutku ketika dia belajar, aku nggak ketakutan juga kayak tanda petik kehilangan customer gitu kan. Bicara soal itu, tapi kayak aku yakin ketika dia punya ilmuku, aku tinggal Brau, ada penerus-penerusku. Oh gitu. Yeah. Siap. Keren ya. Fer, itu di samping kan ada baju apa segala macem. Ya.
Itu murni produk atau kolaborasi dengan teman-teman ya? Kolaborasi sama teman-teman Bang. Ini ada salah satu produk teman, Etam Apparel. Bajunya ya? Jadi sebenarnya aku bisa nempatin ruang ini workshop Bang. Ya. Bisa dibilang workshop. Jadi ada teman-teman yang tanda petik punya kreativitas tapi bingung mau jualnya kemana, dia bisa taruh di sini. Banyak kok produk teman kayak ini salah satunya. Ini juga handmade Bang. Ini kulit, ini punya kawan namanya Vermogen. Oke, itu dompet kulit ya? Dompet kulit. Katanya itu ya manual ya? Manual. Handmade ya? Handmade, semua dia ngejahit pakai tangan, motong tangan, ya. Bisa saingannya Hermes ntar. bisa. Terus ya kayak gini nih produk asli Berau kayak ini Besanai. Terus berarti by custom ya? Ya, Cirker, Palunta, gitu-gitu sih beberapa produk kawan. Range harganya itu disesuaikan dengan di Berau berarti ya? Ya, di Berau. Oke. Mungkin ada lagi Fer yang mau disampaikan mumpung di momen terakhir nih, harapan-harapan kamu kamu berharap sih kayak gini buat teman-teman di pesan-pesan moral deh. Ya, pesan moral buat teman-teman yang punya usaha atau apapun itu, jalan aja dulu, nggak usah mikirin apa-apa. Yang penting jalan, terus tahu jalannya itu mau kemana, itu penting. Nggak perlu mikir bakalan rugi atau bla bla ada apa-apa, jalan aja dulu. Kalau bahasa aku bilang ya gerak aja dulu. Aku selalu bikin postingan kayak buat story Instagram, bikin aja dulu, urusan laku belakangan gitu. Itu aja, yang penting yakin. Yang penting yakin ya. Pasar tuh bisa dibentuk kok Bang. Siap. Bukan kita yang dibentuk pasar. Instagram ada ya, sosial media. Ya, aku ada 2 Instagram yang khusus jual-jual ini. Apaan yang tuh, Fer? di pertama tuh simple.simple. Lalu kedua toko_senang-senang. Oh, kalau itu Instagram ini? Ini etamapparel.bej. Terus teman Vermogen ini, Vermogen Leather, yaitu Instagramnya. Berarti kalau mau beli juga bisa langsung ke workshop sini bisa ya? langsung workshop. Di jalan apa KB Sanipah 2. Sebelah apa nih? Patokannya di apa ya? Depan toko bahan kue 88 dah itu. Oh siap, iya. Arah Haji Isa. Oke Fer, makasih udah mau cerita sedikit tentang usahanya, bagaimana memulai usaha. Semoga sukses ke depan, lancar rezekinya. Terima kasih, sama-sama Bang. Sukses terus ya. Sukses selalu. Makasih. Sama-sama, makasih Bang.